kelompok 10 dengan saya Lina Aulianandra. Saya Fatia Najia. Saya Dola Marsandra. Saya Tessa Novia Ardana. Akan melakukan wawancara kepada salah satu guru bimbingan konseling di sekolah SLBN 11 Negeri Jakarta. Oh, diskriminasi di dunia kita lagi di sekolah PA SLB ya. Mungkin sekitar tentang bagaimana perlakuan masyarakat, lingkungan, atau umum kepada anak-anak kami. Jadi intinya karena keterbatasan anak-anak ini sering satu dikucilkan, dua diasingkan, tiga dianggap tidak berdaya guna, nggak bisa apa-apa. Yang keempat dianggap sebagai suatu momok yang notabene orang tuanya pernah melakukan kesalahan besar sampai sekarang anaknya harus mengalami hal seperti ini. Saya bisa sanggah sama sekali nggak ada hubungannya. Kemudian yang keempat, diskriminasi itu sekitar karena anak-anak kami memang berbeda baik secara fisik, tapi untuk yang grahita atau tunarungu ada beberapa yang kami sama seperti anak reguler, tapi kadang kalau mereka sudah bersuara atau melakukan gestur tubuh yang berlebihan itu kelihatan kalau anak-anak kami terbatas. Mungkin sekitar itu diskriminasinya. Misalnya contoh soalnya kita ke tempat umum, beberapa kali anak kami ajak naik kereta, itu orang bisa melihatnya dari atas ke bawah, sampai kami gurunya nggak nyaman, kenapa bu baru lihat anak KBK dan sebagainya. Mungkin seputar itu. Kalau yang menonjol misalnya pernah suatu ketika anak kami pertandingan mentang-mentang dari SLB agak nggak bisa apa-apa, tapi belum tentu, terutama anak tunarungu kami cukup berpotensi. Kami bisa bilang sebagai gurunya saya bisa lihat walaupun saya nggak ngajar, untuk kami ada proyek P5, menurut saya menyajikan teater wayang seni. Saya bisa bilang itu keren banget, entah itu gurunya yang pintar, kepala sekolahnya, sutradaranya dan dukungan semuanya bisa nggak kalah sama anak-anak reguler. Saya pernah ngajar di international school, kemudian pernah ngajar di umum, kemudian sekarang di SLB. Saya bilang SLB juga makanya betul. Mungkin memang kami perlu gurunya tapi di sisi lain kami bisa kok kalau mau berjuang gitu. Seputar itu ya diskriminasi. Berarti ada diskriminasinya itu dari luar ya Bu, dari lingkungan luar, bukan antar siswa. Secara persentase menurut saya sekitar 80-90%, bukan hanya dari luar, kadang dari keluarga pun karena terlalu memprotek. Nah, anak-anak ini juga kadang-kadang merasa terlalu dilindungi, ya bisa betul. Kalau mereka bisa dikasih kesempatan yang sama, saya pikir mereka mampu dan mau gitu. Yang pertama ini kan tentang gimana anak-anak kami bermasyarakat ya. Kalau dari lingkungan kami sendiri karena kami mayoritas sama, jadi mereka lebih percaya diri. Kadang di luar mereka nggak punya teman, tapi kalau dari sini udah iya betul. Mungkin secara secara globalnya saya sebagai gurunya kayak gini loh Mbak. Saya bukan dari PLB, tapi kalau saya suruh memilih, saya lebih memilih ngajar di PLB. Walaupun saya tahu, saya juga akan saya pun gurunya didiskriminasi. Artinya, ketika saya di luar, ada beberapa bukan statement dan sebagainya, cuma guru SLB. Saya bisa bilang ini, saya kuliah S3 loh. Dengan sombongnya saya bisa bilang itu. Walaupun akhirnya di luar, ngapain capek-capek kuliah kalau ngajar SLB. Nah, stigma ini pengen saya hancurkan. Anak-anak saya di SLB juga berhak mendapat guru yang berkompetensi, guru yang bisa mengajar, guru yang sama seperti anak reguler. Itu yang membuat saya semangat, walaupun saya sekarang kuliahnya agak males dan agak gak kuat, karena saya mau terus berjuang, tapi nanti dulu lagi istirahat. Termasuk dorongan dari hati berarti ya Bu ya? Betul. Mungkin saya juga sebagai seorang ibu yang merasa sedih kalau anak saya diperlakukan berbeda. Betul, apalagi dipandang rendah, dianggap tidak bisa melakukan apa-apa. Itu yang membuat saya sebagai seorang guru bisa nih, saya harus bisa anak-anak saya bisa saya bawa. Kemudian pertanyaan tadi yang kami upayakan terutama guru-gurunya, pertama menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, yang saya tekankan di sini adalah peran serta keluarga dan orang tua, karena mereka lebih banyak di rumah. Kalau gurunya hanya beberapa jam,
kalau di rumah anak-anak cenderung diasingkan, dikucilkan atau tidak dibolehkan buat keluar, itu saya justru menyayangkan sikap orang tua seperti ini. Memang ya tadi paradigma masyarakat menganggap bahwa anak ABK itu orang kelas 2 yang nanti duduk lah kalau mau diperhitungkan sampai dalam pemilihan suara aja mungkin kalau anak-anak begini agak tidak diperhitungkan, tapi bukan berarti mereka memiliki keterbatasan, mereka juga tidak punya hak yang sama. Nah itu dia, kami guru-gurunya sering mengajak membujuk secara persuasif ke orang tua, yuk mah kita ajak keluar, mereka mau kok berenang di tempat umum, naik kendaraan umum, ketemu banyak orang, atau kalau mereka dilatih kursus, mereka juga bisa menjahit, mereka bisa menari dengan baik, atau teater yang seperti kemarin kami pagelarkan, kemudian mereka juga bisa pantomin dan sebagainya. Bukan saya sombong ke sekolah saya ya Mbak, kalau pantomin kapan-kapan boleh deh pada pertunjukan, anak-anak saya tuh hebat bisa pantomin, kemudian narinya pun nggak kalah bagus. Itu versi saya sebagai ibunya mungkin ya, tapi saya bisa lihat mereka bisa mampu dan mau berjuang kok. Iya, tapi ya satu lagi, tugas gurunya tidak mudah, kan terus menerus diulang-ulang, uji sabar dan sebagainya gitu. Hari ini aja. Hari ini saya ngajar di kelas 10 dari pagi sampai dengan sekitar pukul jam 12. Saya aja tantrum. Kenapa tantrum? Ada satu anak saya, Asfian. Usianya sudah 22 tahun, mungkin usia mentalnya sekitar 3,5 tahun. Saya gemes banget karena hari ini dia kemana saya diikutin, baju saya dipegangin, saya mulai risih. Apalagi dia punya basic yang suka pegang payudara. Saya kan jadi agak walaupun saya ibunya di sekolah, tapi agak was-was juga. Namun ya ternyata anak ini mungkin lapar. Ketika saya kasih makan bekal saya, terus kemudian dia makan bekalnya dia dan beberapa roti, sudah mulai mengantuk dan tidur. Nah akhirnya begitu. Namun yang membuat saya agak saya bilang ayo sabar dong. Saya manggil Vincent, Nana kan, ayo sabar, nah bisa kok Asfian diajak ngomong. Walaupun saya harus teriak-teriak, jadi sudah lantai 4 tuh suara saya semua. Asfian, duduk, jangan ikut-ikut ibu, gitu, mesti begitu. Kan saya ada kekhawatiran saya kalau dia tiba-tiba begal payudara atau ganggu teman ceweknya, atau tiba-tiba kan pernah pengalaman dia meluk sampai kami tuh gurunya tuh sampai nggak bisa melawan karena sekuat anaknya kan besar sekali. Ya begitu, itu pengalaman hari ini. Tapi tidak membuat saya untuk patah semangat untuk membimbing anak ini. Pelajaran hari ini cukup membuat saya, ya inilah salah satu seninya mengajar, ininya luar biasa. Ya seperti saya katakan tadi, kalau kita nggak bisa ya membungkam mulut siapa saja untuk memperlakukan anak saya baik-baik sama murid-murid kami. Namun yang kami guru-gurunya di sini mengupayakan satu tadi, anak-anak ini harus percaya diri bahwa mereka juga punya hak yang sama di luar sana. Yang kedua juga kami memberi penguatan, memberi peneguhan. Di luar sana tidak sebaik yang kalian lihat di dalam sekolah. Karena kalau notabene anak-anak ABK itu merasa semua orang itu baik. Nah kadang anak-anak kami kan juga cantik seperti mbak-mbak semua begini. Jadi di luar sana jika ada yang bilang kamu cantik, I love you, GR-nya ampun. Bisa jadi secara kemampuan intelektual dan terbatas kita kalau kita kan IQ-nya sekitar 50, 60, 70. Dibilang keren, dibilang cantik, dia bisa menyerahkan apa saja termasuk kehormatannya. Ini yang harus kami jaga. Sampai beberapa kali kalau ada seminar tentang konseling pelecehan seksual, mana yang boleh disentuh dan tidak boleh, siapa yang boleh sentuh dan tidak boleh, itu harus banyak sekali harus kami tekankan, no, yes begitu. Tapi ada lagunya kan ya Mbak, itu buat anak-anak kami. Ya bagaimana sekolah ya seperti hal tadi yang saya katakan, kami tidak bisa membungkam, namun kami lebih memprotek mereka kalau harus hati-hati di luar sana. Tidak semua itu baik dan sebagainya. Kalau perlu kami ada edukasi buat orang tua. Kalau anak-anak kami itu kemana aja harus dijaga.
apalagi dalam masa pubertas, pertumbuhan mereka yang juga sama seperti gadis-gadis remaja yang pengen dandan. Tapi benar, kalau mereka sudah mulai dandan, sudah mulai pakai baju yang anak-anak sekarang, mereka nggak nyaru jadi anak-anak nggak seperti anak-anak. Betul, kecuali kalau udah mulai berbahasa tubuh, udah ngomong itu udah mulai kelihatan begitu. Siswa-siswi di sini dari umur berapa sampai berapa? Kami dari kelas 1 sampai SMA kelas 12. Kalau masalah usia tuh kelas 1 aja ada yang umur 13 tahun, Mbak. Jadi nggak bisa. Tidak ada batasan? Ada batasannya. Untuk ketentuan pastinya kelas 1 itu saya kurang tahu pasti. Tapi yang saya tahu sampai batas usia SMA kelas 12 itu sekitar 20 tentang diskriminasi ya. Kalau diskriminasi belum ya, karena kami memang belum keluar banget. Jadi paling kami kalau mau ada lomba ya sama SLB, kalau ada pertemuan juga teman-teman anak-anak ya lingkupnya sekolah luar biasa semua. Namun ya seringnya sih dapat masukan dari orang tua kalau di rumah tuh mereka tidak punya teman ya yang campur reguler, ya itu karena diskriminasi. Kalau satu berbeda tubuhnya, kemudian kemampuan intelektual kalau ngomong nggak nyambung, terus yang ketiga nah kalau anak-anak kami cenderung ekspresif, kalau suka bisa langsung memeluk, mencium. Kan untuk anak reguler itu nggak umum. Itu kan mungkin mereka agak yang membuat mereka agak dikucilkan, tidak ditemani, atau jadi mereka lebih kalau di rumah tuh jarang sekali punya kelompok bermain. Mereka itu di sekolah pelampiasannya. Kalau di luar mereka ya tidak punya teman gitu, intinya sih begitu. Lebih nyaman dengan di sekolahnya, lebih ekspresif. Gitu. Berarti mungkin salah satu tindakan dari beberapa sekolah ketika membela siswa atau siswa yang terkena diskriminasi ini yang tadi Ibu mention sebelumnya yang mulai naik kereta ya? Iya, mungkin seperti itu banyak sekali kalau contoh soal begitu. Itu dari kereta. Ada lagi waktu itu kami jalan-jalan ke Bogor. Itu juga sama. Kayaknya ada yang ngeliatin sampai begini gitu, atau kayak jijik ngeliat anak-anak kami begitu. Kan kalau autis kan langsung kemana gitu. Jadi ya itu dia, kurang edukasi masyarakat bahwa kalau anak-anak ABK itu bukan sesuatu yang mau menakutkan atau membahayakan dan sebagainya. Mereka juga sama seperti anak-anak, cuma kadang usia secara fisik bisa 12 tahun tapi usia mental 1,5 tahun. Mungkin itu aja yang harus mereka pahami. Dan itu kan sering sekali kalau masyarakat nggak memperdulikan itu. Jadi mungkin cara Ibu menepis langsung berlangsung orang ya mungkin. Oh iya itu juga. Kadang juga kami punya bentuk Instagram yang kami bisa mempublikasikan kemampuan anak-anak. Nah, dari sini mereka harus tahu SLB tuh bisa ini loh. Nah, atau melalui FB, kalau anak-anak kami juga jago pantongin, jago melukis. Nih dia kan pinter kan anak lu, kemudian juga menarinya hebat dan sebagainya. Sebenarnya sih kalau mereka ditangani oleh guru yang berkompetensi, mereka juga bisa kok. Cuma mungkin keadaannya kalau reguler sekali 2 kali pengulangannya. Kalau di SLB bisa 10, 20, 50 kali. Tapi mereka bisa berjuang. Saya bisa pastikan itu. Satu lagi Mbak, nggak ada anak-anak yang mau dilahirkan terbatas. Betul. Dan tidak ada orang tua yang mau anaknya juga punya berkebutuhan khusus. Nah kalau bukan kita, siapa lagi? Itu sih yang saya bisa lihat. Iya. Kalau di sekolah kami itu diskriminasi itu paling sekitar 1 rungu, 1 grahita. Kalau rungu kan pakai bahasa isyarat. Kalau grahita kan ya modelnya begitu. 1 lagi autis. Bukan diskriminasi kami bilang, kalau di sekolah tuh hampir tidak ada. Tapi kalau mereka sudah keluar itu mulai kelihatan diskriminasinya. Kalau guru ya bagaimana kami, ya maksudnya saya bilang di sekolah tidak ada diskriminasi sih seringnya. Jadi karena kan mereka justru merasa nyaman karena di sini ya Semuanya sama mereka. betul, mereka pikir ya mereka di sini diterima. Nah, diterima, kemudian mereka tidak dipandang remeh dan tidak dianggap tidak berdaya dan sebagainya. Kalau di luar itu nyata sekali.
mungkin kami di sini guru-guru yang membekali. Mereka punya kemampuan, mereka punya kebiasaan, keterampilan. Kan kalau di sekolah luar biasa untuk kemampuan kognitifnya kami hanya memberi materi itu sekitar sampai 30-40%. Sisanya keterampilan. Barista, ekskul melukis menari, boga, kita jago masak. Kemudian hortikultura, kemudian cuci motor. Mereka dilatih seperti itu, berarti punya keterampilan sesuatu yang kelak ketika mereka sudah keluar dari sekolah, mereka ada sesuatu yang mereka bisa gunakan. Betul, dia tidak tergantung sama orang tua. Walaupun kami nggak muluk-muluk harus jadi dokter, harus jadi insinyur dan sebagainya, nggak harus bikin pesawat, nggak begitu. Jadi upaya sekolah itu mungkin hanya bukan hanya, tapi membangun image ya. Betul, membangun image dengan cara publikasi keluar. Kami juga bisa bikin batik ekoprint yang bagus, decoupage yang bagus. Itu juga buatan anak-anak hantaran. Dan seperti yang saya katakan tadi, yang penting mereka punya guru yang kompetensi, guru yang sabar, guru yang tulus. Mereka bisa kok. Salah satu kelebihan anak-anak ini adalah kepekaan. Mereka sangat sensitif sekali. Mereka tahu sekali mereka diterima atau tidak. Jadi ketika ada orang, walaupun ada beberapa orang datang, kemudian mereka seolah-olah bawa hadiah, tapi kalau hatinya nggak di situ, anak-anak kami tidak mau mendekat. Tapi walaupun tidak mereka nggak bawa apa-apa, walaupun happy, mereka bisa welcome. Seperti saya, nggak usah bawa gini-gini, gurunya nggak perlu nanti tambah gendut gitu. Soalnya mendadak ini kita nggak enak. Lahir batin tulus. Saya juga mahasiswa, jadi tahu sekali rasanya. Jadi santai aja saya, sepenuh hati. Udah pulang ya kebetulan siswa-siswa. Oh, jam 1 selesai sholat zuhur, kemudian mereka ada sedikit guru agama yang ngasih patah 2 patah, jam 1 pulang sudah pulang. Untuk SMP SMA ya Mbak, kalau SD ada yang jam 10, ada yang jam 11. Karena kebetulan saya guru BK juga guru kelas, jadi ngajar di SMP SMA ya sekitar segitu pulangnya. Gitu. Jadi jam segini kami udah loyo. Kayak tadi, saya harus ngejar Aspian. Atau kadang-kadang Jovan ngumpet di kamar mandi. Itu sudah biasa. Jadi PR perubahan ya. Betul banget, apalagi lagi masa puber kan, SMP SMA gitu. Jadi harus dipantau banget. Cukup. Ada pertanyaan lain? Kalau ada apa-apa jangan sungkan. Simpan nomor saya, bisa ditanya langsung. Silakan kita ya. Lahir batin